Shalom, nama saya Jessie Angela Daleru dari kelas Sistematika D. Saat ini pembacaan kita diambil dalam Lukas 2 ayat 25 sampai yang ke-38. Di bawah judul Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Renungan kita pada saat ini saya berikan judul Menunggu dalam Kesetiaan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Yesus Kristus, menunggu adalah pekerjaan yang membosankan dan dihindari oleh banyak orang. Saya yakin dan percaya tidak ada siapapun dari kita yang ada yang suka atau ingin menunggu, apapun alasannya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bahkan terkadang untuk menunggu jawaban doa pun banyak orang yang tidak sabar. Perihal menunggu, kita dilatih setia dan memiliki pengharapan. Dalam pembacaan kita pada saat ini, sudah begitu lama Simeon menantikan kedatangan Mesias yang akan membawa kelepasan bagi bangsanya. Ia percaya pada penyataan Roh Kudus bahwa ia akan melihat Mesias sebelum kematiannya. Terbukti bahwa penantian dan imannya tidaklah sia-sia. Di bawah pimpinan Roh Kudus, ia bertemu dengan bayi Yesus. Dengan demikian, harapan akan datangnya kelepasan dari Allah dapat terwujud. Maka, puji-pujian pun mengalir dari bibirnya karena penantiannya berakhir. Saudara-saudaraku, Simeon telah melihat tentang terang yang akan mengusir kegelapan dosa dan menyinari bangsa-bangsa, bukan hanya bangsa Israel. Namun demikian, tidak semua orang akan percaya pada Yesus. Akan ada yang menerima dan akan ada juga orang yang menolak. Ada yang menerima dia dengan sukacita dan ada juga yang mengolok-olok dia yang akan datang, yaitu Yesus Kristus. Selain Simeon, ada Hana yang bersukacita atas kelahiran Yesus pada saat itu. Dia adalah seorang nabiya yang telah lanjut usia. Ia setia bekerja bagi Allah dan melayaninya. Ia berdoa serta berpuasa dengan tekun. Ia juga bersyukur melihat kedatangan Yesus yang akan menggenapi janji Allah. Simeon dan Hana adalah orang-orang yang setia. Mereka sama-sama menantikan Mesias, yaitu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Dalam penantian itu, mereka menunggu dengan begitu setia, walaupun membutuhkan waktu yang cukup lama. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Yesus Kristus, mereka tidak kehilangan pengharapan bertemu dengan Mesias. Meskipun penantian mereka sudah begitu lama, mereka tetap setia dalam iman sehingga dengan pimpinan Roh Kudus mereka memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus. Akankah iman dan kesetiaan kita bisa seperti Simeon dan Hana? Kalau kita mengingat ulang tekad kita pada perjalanan kehidupan ini, adakah kita tetap setia mewujudkan tekad itu? Atau seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya usia, kita semakin pupus, semakin tertekan, dan tidak lagi melanjutkan tekad itu atau kesaksian untuk Yesus Kristus. Saudara-saudariku, perihal menunggu sebenarnya bukanlah hal untuk berdiam diri. Menunggu, jika kita lihat, merupakan salah satu kata yang bersifat aktif, bukan pasif. Jika kata pasifnya adalah ditunggu. Artinya apa? Menunggu adalah kesempatan yang Allah berikan untuk kita untuk mempersiapkan, memperbaiki diri, memperbaharui kehidupan kita, baik dari sikap, perilaku, dan tindakan kita, kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Ya, kalau sebelum-sebelumnya, di umur yang sebelumnya, kita sering berbohong, pada saat-saat ini atau pada waktu-waktu yang mendatang mungkin sedikit dikurangi atau kalau boleh dihilangkan.
Jika sebelumnya kita suka marah-marah, maka di kehidupan yang akan datang atau di masa-masa yang akan datang atau mulai pada saat ini, kita harus bersikap untuk lebih sabar. Saudara-saudaraku yang sama diberkati Tuhan, pekerjaan atau usaha yang sementara ini kita jalani, menjaga kesehatan yang diberikan Tuhan, dan lain sebagainya. Menunggu adalah proses yang diberikan Allah untuk menyatakan rahasia ilahi Allah. Menunggu pasti dan akan selalu membosankan jika kita menunggu dalam diam. Namun, ketika kita memulai hidup untuk menunggu dalam kesetiaan pada Allah, pasti ada kesukacitaan yang akan terus memupuk iman dan pengharapan kita pada Tuhan Yesus Kristus. Allah telah menyediakan keselamatan bagi kita melalui Yesus Kristus. Lalu apa respon atau tanggapan, rasa terima kasih kita atas keselamatan itu? Jawabannya adalah menunggu dalam kesetiaan. Menunggu dalam kesetiaan dapat dilakukan melalui beberapa hal, yaitu yang pertama mengucap syukur selalu pada Allah dalam setiap bentuk perasaan dan keadaan yang kita alami. Yang kedua, berusaha untuk hidup benar dan saleh di hadapan Allah. Yang ketiga, rajin berdoa dan bersekutu dengan Allah dalam ibadah. Baik itu dalam persekutuan doa, persekutuan yang ada di jemaat kita, ataupun doa pribadi dengan Allah. Yang keempat, bersaksi melalui seluruh aspek dalam kehidupan kita, baik dalam pikiran, perkataan, tindakan, dan perilaku kita setiap saat. Menunggu juga bisa diibaratkan dari kisah ibarat petani yang menginginkan dan menantikan hasil panen yang terbaik dari tanamannya. Maka ia butuh waktu untuk menunggu sembari menjaga bahkan memelihara tanamannya dengan baik, yaitu dengan memberikan pupuk ataupun racun untuk mengusir hama penyakit yang akan mengganggu tanamannya, sehingga kelak ia dapat menuai atau memanen hasil yang terbaik pula. Dalam hal ini ada usaha, kerja keras yang juga ditopang oleh doa dalam menunggu. Terus menunggu dalam kesetiaan pada Tuhan dan bersukacitalah senantiasa dalam penantian itu. Tuhan pasti akan menjaga dan memelihara kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Terpujilah Kristus. Amin. Terima kasih.